terjun ke kawan tua, maksudnya di music industry ini itu by accident sih, karena waktu itu ceritanya sekitar tahun lalu tuh kita sebenarnya mau support seorang Glenn, ada produk lah yang kita handle, arah budi pekerti. Nah kita mau support Glenn-nya gitu. Kemudian kita ngobrol sama Glenn. Waktu itu kita sempat ketemu sama someone yang mendeklar dia adalah sebagai manajernya Glenn. Nah, singkat cerita, dengan ada ya lika-liku intinya Glenn tuh seolah-olah ya jadi kayak fight sendiri gitu. Nah, jujur kalau gue sendiri sih sebenarnya nggak punya latar belakang bisnis musik sama sekali ya, karena tuh sebenarnya hanya penikmat lagu doang sih. Ya kalau lagi nyetir, lagi kerja kayak begini gitu ya. Karena kalau ditanya ini artisnya siapa atau sejarah siapa, gue sama sekali nggak tahu gitu. Gue hanya ingat tuh yang common aja lah. Ya let's say yang diva-diva internasional gitu. Terus tiba-tiba ketemu Glenn, yang artinya gue juga awalnya nggak tahu who is Glenn gitu kan, which is mantan pacar yang tahu kan, karena dulu katanya sih dia ngefans banget lah sama Glenn. Sudah akhirnya karena gue punya background di manajemen, ya udah deh kita jalan yuk gitu. Nah dari situ terbentuklah Kawan Tua tahun 2021, tahun lalu. Jadi Kawan Tua tuh sebenarnya tuh baru banget, yang dimana ini belum jadi satu identity company sendiri. Jadi Kawan Tua ini masih bisa dibilang sebagai salah satu unit bisnis dari Jingga Ina Ananta, which is itu bisnis gue dengan suami sama juga ada beberapa teman lah, yang dimana ini juga bisnis yang sekarang kita jalanin itu juga by accidentally. Di saat awal pandemi, our main business di communication agency itu kita harus shutdown. awalnya di komunikasi agency ya? Iya. Berapa tahun tuh? Let's say dari 2012 kita sempat punya kantor cabang di Bali, terus kita sempat punya around more or less tuh sekitar 130 karyawan. Namanya apa? Sama Jingga juga. Jingga juga. Nah ya udah pandemi, terus sebelumnya memang kita ada kegiatan CSR yang tiap tahun kita pegang gitu. Kita ada satu klien. Suami gue juga bekas orang brand lah ya. Terus gue juga banyak berurusan dengan brand. Akhirnya kita pecah perusahaan. Jadi yang satu Jingga Langit Media itu gue shutdown dulu. Kemudian kita berjalan dengan Jingga Ina Ananta. Yang kita supply grocery, food service untuk hotel, resto, Jomplang kan. Jauh banget Jomplang. Cuma gue pada saat itu dihadapkan dengan satu pilihan yang either shutdown the business, lay off semua karyawan, atau gue harus bertahan tapi banting setir gitu. Ya sudah, mau nggak mau kita banting setir. Gue berjalan dengan iman, gue cuma percaya. Ada satu malam gue ambil waktu doa saat teduh gitu ya, gue cuma bilang, Tuhan ini harus gimana nih gitu, what we have to do gitu ya. Terus gue declare, gue bilang gue percaya Tuhan Yesus tuh udah jamin hidup gue, jadi gue gak perlu khawatir dengan hari besok. Dan gue akhirnya ambil langkah iman, gue bilang sama laki gue, yuk kita start with this business. Dan itu 4 bulan di awal itu terseok-seok. Kita jual mobil, semua tabungan ditarik, asuransi ditarik, karena
awal pandemi itu kan gua rasa juga bukan gua aja lah ya, global gitu ya. Ya sudah, kita survive gitu. Terus ada beberapa karyawan yang kita pertahankan, kita ajak ngobrol gitu. Ya intinya kita tidak mau pecat mereka, mereka juga nggak mau di PHK kan. Ya udah yuk, kita bisa yuk, kita survive sama-sama gitu. Ya udah, puji Tuhan berjalan sampai sekarang. Pertengahan tahun ketemu Glenn, kemudian begitu Glenn oke, kita manage. Singkat cerita, ini cepet sih, langsung bikin video klipnya Glenn. Kemudian habis bikin video klip, kita bikin acara tour gitu. Dan itu kita jalan tanpa sponsor waktu itu. Kenapa namanya kawan tua? Nah, ini sempat sih banyak pertanyaan karena kan orang tuh akhirnya jadi plesetannya gini. Sempat ada sih salah satu tim yang sempat mention salah satu company produk lah gitu ya, kawan yang lama gitu kan. Terus gue bilang enggak. Kalau bicara kawan tua sih, kalau gue ngeliatnya gini. Itu satu name yang unik menurut gue, karena jujur gue tuh lebih seneng cari satu, gue sempat bilang ya, cuma yang husband ya, kita cari nama yang apa ya, yang gak pasaran lah gitu, yang akhirnya orang akan bertanya, kenapa sih lu pakai nama ini gitu. Sama seperti ketika gue kasih nama anak gue, lo kasih nama anak lo ini gitu ya, Caleb gitu. Nah, balik ke kawan tua, filosofinya lebih ke kita merangkul Yang tua. Berarti yang muda gimana? bukan merangkul yang tua, sebenarnya lebih gini, berkawan itu filosofinya adalah we still friend ever after ya. Kadang orang kalau udah when they are in apa ya, in all this eldest age kan kayaknya udah pisah gitu kan. Enggak juga, jadi sebenarnya lu bisa berkawan sampai usia lu tua, which is yang lu nggak akan kesepian. Kan mindsetnya gini, banyak orang bilang kalau udah tua itu akan kesepian lah, nggak punya teman dan lain-lain ya, nggak juga gitu loh gitu. Terus yang kedua, di kawan tua sendiri, kalaupun misalnya yang gabung ini bukan yang seperti sekarang yang lawas-lawas ya, yang some of them umurnya sama kayak bokap gue gitu. Gue juga sempet yang ini kalau di kawan tua usianya majority above 40 ya gitu kan. Tapi gue pikir-pikir iya ya, filosofinya some people when they are in some certain ages ya, golden age ya, di atas 50-an itu kan feel lonely. So kita mau patahkan itu dengan ini gitu. Kalau dibilang kawan tua banyak yang tua, nggak juga. Dia anak gue jadi booster di sini gitu kan. Terus ada siapa ya, kayak di Jikut Spring juga masih ada yang Kevin gitu kan. Itu ya mewakili generasi milenial lah. Walaupun frontman-nya Wino gitu. Lebih ke itu sih. Jadi nah, ketika banyak sih yang tanya kemarin di sosmed juga, DM, kita gabung dong di kawan tua dan lain-lain. Jujur kita memang saat ini baru berjalan itu dengan 4 band. Ada GTVB, Just the Pioneer, kemudian setelah GTVB itu ada Kausa, kemudian ada Getah, ada Jikun Spring, sama ya Rooster, anak gue sendiri, Caleb. Nah, saat ini kita masih fokus dengan 5 ini dulu ya. Kalaupun misalnya ketika kita bikin tour, kita bikin event, lebih teman-teman band di luar dari yang 5 ini kita invite mereka sih untuk ikutan perform, karena kita memang punya kurasi sendiri untuk band-band yang akan gabung di kawan tua. Yang kedua, untuk saat ini kan bisa dibilang kawan tua ini masih sebagai unit bisnis dari Jingga. Jujur aja bisa dibilang gue harus benar-benar memanage ya antara Jingga sama kawan tua gitu, harus benar-benar balance. Terus dengan yang ada kita lebih fokus lah gitu. Berharap sih dengan khususnya 4 band yang senior semua ini bisa dibilang tuh kita merangkul yang lainnya gitu.
karena gue honestly gue kan nggak pernah denger yang namanya Tikkun Spring gitu. Gue taunya ya boys band gitu ya. Gue juga baru pas kemarin tahu oke, nama-nama personil. Again balik lagi karena kan gue penikmat musik doang ya, seneng dengerin aja gitu. Jadi nggak yang harus cari tahu sejarahnya Getah. Terus pas denger lagunya mereka langsung gini, oh my god. Terus denger kadang yang gue sempet kaget gitu ya denger musiknya mereka kan so apa ya, Industrial gotik. satu ya kayak Getah, terus kayak Kausa. JTVB masih oke lah ya, masih in the middle lah ya, gue masih bisa dengar walaupun begitu ngelihat apa namanya liriknya si Glenn pernah nulis, gue pernah banyak Glenn gue minta dong apa namanya liriknya lagu-lagu yang ada di JTVB gitu ya, dikirimnya tulisan tangan bu, tulis di kertas beneran. Oke. Terus sempat gue tanya karena waktu itu kan Caleb mau kolaborasi ya, mau featuring ya. Kalau dia kan cuma nanya gini, either type-nya atau chord-nya. Oke. Nah terus satu sisi itu gue masih ngerti, Kausa masih ada beberapa yang gue ngerti. Tapi pas kemarin sempat denger yang Tikkun Spring sama Getah, gue langsung yang kaget gitu. Gila, beda banget sama musik-musik yang gue denger kan. Ada satu kejadian yang lucu lagi waktu Tikkun Spring ngeluarin lagu apa ya? Kok gue lupa ya? Iya, Arosisma. Jadi gue lagi kerja, lagi ya biasa lah depan laptop gitu ya. Terus ada WA masuk, gue buka dong, gue buka WA. Pas denger kan kita ada grup gitu ya. Pas denger itu gue saking kagetnya handphone gue jatuh, kaget, asli super kaget gitu ya. Jadi suka yang kaget-kaget, makanya selalu gue bilang sama husband sama anak gue, cukup ya di kantor aja dengar musik-musik yang kenceng-kenceng. Tapi kalau udah di rumah, that's mommy time. Gitu. That's mommy time to listen my music gitu. Akhirnya ya udah gitu. Terus sometimes di mana kalau di mobil juga gitu, yang boleh nggak sih denger lagu yang agak lain gitu kan, kecuali waktu kita kemarin perjalanan darat tuh yang ke Bali, karena gue nyetir, gue langsung request boleh nggak pagi tuh pasang lagunya yang ini. Beneran lah dia pasang lagu-lagu, ada sempet dia pasang lagunya Getah kalau nggak salah ya, terus lagunya Metallica, pokoknya lagu musiknya dia. Berarti ini kawan tua ini manajemen atau label sih sebenarnya untuk bisa buat nampung band-band yang apa kan yang udah bergabung kan berempat nih. Itu manajemen atau label? Honestly untuk saat ini kita belum decide sih, kita mau mengarah kemana gitu. 3. Kalau saat ini apakah kawan tua Mas akan menjadi label, mungkin saat ini belum bisa gue jawab. Nah cuma for a while sih kita lagi jalani dulu struktur sebagai manajemen dulu gitu. Manajemen terus juga menangkap apa ya all manajemen lah. Kita sih ada mengarah untuk menjadi label, itu ada, but it's too soon untuk bicarain itu sih gitu. Jadi kita mau ya jalan dulu dengan yang 5 ini, bangun dulu apa ya as a family gitu ya. Terus juga harus menyamakan visi karena ini kan kepalanya banyak nih gitu. Terus nyamain dulu visi misi kita mau kemana. Ada divisinya dong kepalanya. Kepalanya ada banyak. Dalam arti kata kepalanya banyak ini kan bukan artis-artisnya ini loh, personil-personilnya ini gitu. Dan apalagi kan mereka kalau Kausa sama JTVB sih udah cukup lama gitu, udah dari awal kan memang kita bareng, jadi dia ya cukup tahu lah bagaimana habitnya seorang Natal, terus tim yang lain. Tapi kan kalau yang 2 yang senior ini kan
baru bergabung. Nah, bisa dibilang kita nggak mau terlalu terburu-buru. Ketika kita mau menjadi sebuah label, perusahaan yang menjalankan bisnis as a label, sebagai working capitalnya juga kan nggak sedikit gitu. Jadi untuk sementara ini kita sebagai manajemen dalam arti kata it's not only the artist management but also the event management gitu. Kita handle kita pikirin promonya, kita pikirin how to produksi ya, dari produksinya, dari mikirin nanti kapan bikin video klipnya, kemudian kita juga pikirin sosial medianya, konten-kontennya gitu. Jadi bisa dibilang is global management dulu gitu. Kalau memang nanti kita akan masuk ke ranah label, ya that's the second cases lah. Yang penting ini mateng dulu nih. Gitu. Berarti manajemen berarti yang produksi bandnya dan kawan tua yang memanage ya? Iya, gitu. Di kayak kemarin kan Kausa sudah ada workshop gitu ya, bikin materi baru. Mungkin nanti ada Jepun Spring juga bikin workshop, bikin materi. Tapi ya balik lagi, gue sih belum memutuskan untuk yuk kita jalan ke label atau enggak, belum mengarah ke sana. Kita jalan dulu. Cuma saat ini yang kita lagi pikirin adalah how to promote them. Percuma kalau misalnya kita produksi as the label tuh nanti produksi mereka semua tapi promonya nggak jalan, people don't know them gitu. Jadi sekarang ini karena gue kan dari sisi as a PR, sudut pandang PR adalah lu harus tajemin dulu lah taring lu gitu ya, karena mungkin kalau khususnya kayak JTVB sama Kausa gitu ya, ya harus dapat masa lagi lah. Jadi nggak cuma di Jakarta kayak gini, kayak Kausa mungkin well known di beberapa tempat gitu ya, tapi ada tempat lain yang dia orang nggak tahu Kausa gitu. Jadi dengan tujuan kita bikin tour ini, kita punya new fan base lah gitu. Ya kayak sekarang di TVB kan Glenn sudah mulai didengar nih jauhnya, itu jauh lebih penting buat gue dari sudut pandang bisnis dan PR-nya. Let people know you first deh. Orang familiar dengan musiknya, orang familiar dengan lagu-lagunya. Jadi ketika orang tahu, apalagi udah punya fans sendiri, ya even though nanti ada di digital music, orang willing to buy misalnya, ya dong gitu. Gue sih lebih memikirkan di situ. Berarti dengan roots-nya yang memang non mainstream ya? Yes. Karena lihat dari 4 itu kan non mainstream, apakah nanti ke depannya lo akan comot satu yang mainstream? Nah, di kawan tua itu gue tidak bisa memutuskan sendiri gitu. Jadi gue harus diskusi dengan partner yang lain. Jujur kalau untuk secara manajemen I'm decision maker. Tapi kalau untuk siapa band yang akan dikurasi atau yang akan dikurasi ABCD sampai Z-nya, itu ada 3 orang lagi gitu ya. Di luar dari Mas Heru itu ada Buluk sama ada Glenn juga gitu. Jadi ya kita akan diskusi tuh di situ. Nah kalau udah ini bagi tugas lah, karena balik lagi yang tadi gue bilang, gue kan nggak ngerti ya genre musiknya gitu ya. Terus bukan berarti gue nggak mau dengar, gue tetap mau dengar walaupun agak sedikit sport jam kadang-kadang. Ya sudah gitu. Jadi kalau untuk nanti sudah bicara tentang promosi, bicara tentang budgeting, bicara tentang event, then I will have my authority to decide gitu. Tapi kalau untuk secara band, secara layak untuk
punya nilai jual atau tidak. Terus dari sisi musiknya bisa acceptable untuk didengar, untuk diterima. Itu yang memutuskan semua itu dari mereka bertiga dulu. Nah, baru kalau udah oke, ya let them decide lah. Selain kawan tua yang lo tahu ada siapa aja sih manajemen yang berkembang atau yang memang masih eksis? Balik lagi, I have no idea. Gue biasanya kan cuma denger tuh kayak siapa ya, Musika, that's label kan. Terus siapa ya? I have no idea gue. Karena terbentuknya manajemen artis ini kan pada saat pandemi. Ya banyak sih pertanyaan, ini akan long term atau hanya sekedar ad hoc up bisnis move. Gue tipe orang yang kalau sudah menjalankan sesuatu lebih fokus gitu. Jadi apakah kawan tua kalau corona udah selesai akan shutdown? Enggak. Kita akan continue gitu. Karena satu lagi, adanya kawan tua ini juga satu kesempatan untuk anak gue juga growing up ya with skills-nya dia gitu. Dan kesempatan untuk dia belajar tahu genre musik juga ya di sini lah wadahnya. Jadi ya bagi tugasnya ya seperti itu. Jangka panjangnya apa nih? Ke depannya, tahun depan 2023 setelah udah rilis 4 artis atau manage 4 artis. Kalau jangka panjangnya tahun ini sih kita lebih fokus balik lagi bikin gigs ya, minimal sebulan sekali lah ada gigs untuk berlima ini, 4 band sama 1 rooster Supaya jalan ya? Ya supaya muter. Kedua gigs itu Jabodetabek dulu ya kan. Kemudian kita juga ada rencana mungkin nanti setelah Lebaran ya ada tour lah gitu, tour yang dimana di luar dari yang 5 ini kita selain undang band lokal di tempat kita nanti perform, that's the way how to respect them, ya appreciate them and accept them. Jangan yang mentang-mentang lu dari Jakarta lu kok kayak nggak nganggap band lokal, lu nggak ya. Unggah-ungguh itu tetap harus ada, tata kromo itu tetap harus ada. Kemudian juga ya kalau promote di sosial media itu sudah pasti gitu ya, kayak di letter juga seperti sekarang ini juga itu udah pasti. Kalau jangka panjangnya adalah create planning ya, not only create but at the moment we are planning to bring 5 of them to have international tours. Wow. Gitu. Minimal Asia lah gitu. Ya, gue sih berharap ketika pandemi nanti sudah berakhir, even though we have no idea when it will be over, plan untuk, karena gini, sebelum pandemi itu kan gue sempet mau buat international event. Ada invite lah salah satu international band gitu ya. Lawas sih waktu itu tuh duran-duran. Ternyata kan gak jadi karena pandemi, padahal udah sempet ngobrol gitu. Nah, ada planning sih untuk seandainya Tuhan izinkan the pandemic is over, boleh bikin international event concert here. Ya udah pasti 5 ini sebagai opening performance gitu kan, harapannya itu. Tapi yang sudah pasti long term-nya yang kemarin kita habis final internal meeting, international performance, at least Asia gitu. Itu sih. Thank you Martha. Ya, Martha.